Bapak Adi Abdillah ini akan sharing-sharing nih kepada kita semua tentang pemanfaatan AI untuk komunikasi korporasi. Teman-teman yang berada di seluruh unit usaha itu semua memiliki peran dalam meningkatkan citra perusahaan. AI ini menjadi mitra kerja strategis bagi para komunikator, memproses data yang besar, memantau sistem publik, menulis draft konten, hingga melakukan riset media secara otomatis. Pumas kini bicara dengan AI. Komunikasi corporate semakin kompleks, real-time, dan multi-kanal, membantu menghemat waktu hingga 10 jam per minggu bagi tim komunikator. AI ini bisa kita manfaatkan sebagai enabler strategis yang memungkinkan kita bisa bekerja lebih cepat, konsisten, dan juga relevan. Beberapa perusahaan besar di dunia ini sudah memanfaatkan AI untuk komunikasi perusahaannya. Microsoft, Unilever, Coca-Cola, sampai dengan Watch. Contoh AI ada beberapa ya, ChatGPT, Grammarly, Copy AI, Canva, DeepSeek, juga yang lain sebagainya. Banyaklah AI. Dalam memanfaatkannya itu kita harus etis. Tanpa transparansi dan kebijakan yang jelas, kepercayaan bisa hancur, organisasi perlu memahami dan juga mengelola risiko-risiko ini dengan serius. Batasan penggunaan AI tentu di sini hanya alat dan analisis, tidak memiliki emosional atau pengetahuan terkait budaya lokal. Analisis itu dilakukan oleh AI, sedangkan keputusannya tentu tangan kita. Workflow-nya memang untuk pembuatan konten, yang pertama kita membuat konsep dan ide, terus pembuatan konten, target audiens dan gaya komunikasi, membuat storyline atau storyboard. Keempat, kita menyiapkan prompt-nya. Kelima, di sini tentu melakukan produksi konten, publikasi di media sosial. Storyline adalah alur cerita utama atau ringkasan dan perjalanan cerita dari awal sampai akhir. Storyline ini lebih ke narasi, sedangkan storyboard di sini lebih ke gambar. Yang sebelah kiri ini storyline, yang sebelah kanan ini storyboard. Pembuatan konten gambar dulu. Yang pertama tadi sama membuat konsep atau storyline-nya, pilihan tools-nya di sini banyak, Nano Banana dan ChatGPT dan lain-lain. Nah, ini yang ketiga membuat prompt-nya, proses editing lagi. Yang keempat tinggal melakukan ekspor. Paling mudah memang kita menggunakan Canva saat ini. Yang keenam melakukan publikasi. Pembuatan konten video di sini sama juga. Pertama yaitu kita membuat konsep idenya, menyusun storyline-nya, melakukan brainstorming, kan skripnya. Yang ketiga sama membuat prompt-nya. Pembuatan video AI menggunakan tools. Contoh yang bisa digunakan Sora, Vio, Kling, AI, dan banyaklah. Pripik juga sudah ada AI-nya. Terus yang kelima, tools CapCut misalnya untuk menggabungkan beberapa video menjadi satu video. Oh, nah ini tadi proses editingnya. Terus yang setelah proses editing, tentu ekspor dan publikasi. Di sosial media, kita memanfaatkan fitur caption dan juga hashtag nantinya. Demikian rangkaian acara GDG PT1 Regional 8 hari ini. Kami ucapkan terima kasih pemateri yang luar biasa kita Bapak Adi Abdillah yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh antusiasnya Sobat Enterplanters dan atas partisipasinya. Ada 6 kesimpulan dari webinar AI for Komunikator. Satu, komunikasi publik saat ini bersifat real-time management, di mana terdapat krisis komunikasi yang bukan sekedar isu reputasi dan dapat berimplikasi langsung terhadap kepercayaan stakeholder, investor, hingga pemerintah. Mengapa Humas kini bicara dengan AI? Karena komunikasi korporat semakin kompleks, real-time, dan multikanal. Beberapa platform AI contohnya adalah ChatGPT, Grammarly, Copy AI, Slack AI, dan lain sebagainya. Tantangan dan risiko penggunaan AI adalah AI harus etis. Batasan dan etika AI adalah AI mendeteksi pola, analisis data, dan memberi rekomendasi komunikasi, namun arah pesan dan keputusan strategis tetap ditentukan oleh si manusianya. Poin 6, workflow dalam pembuatan konten dengan AI. Membuat konsepnya terlebih dahulu, menentukan target audiens dan gaya komunikasinya seperti apa. Lalu penentuan storyline dan prompt-nya, pelaksanaan produksi konten, dan terakhir adalah publikasi di media sosial. Itulah 6 kesimpulan webinar AI for Komunikator, mengoptimalkan teknologi untuk komunikasi korporasi yang telah dibawakan oleh Bapak Adi Abdillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.